Assalamualaikum dan selamat malam, selamat sore yang di Indonesia Timur. Hari ini kita akan mau melanjutkan kuliah kita tentang efek komunikasi politik. Jadi kita sudah mengetahui hasil pemilu di Amerika dan itu sangat bagus ya untuk kita jadikan contoh bagaimana efek komunikasi politik yang berhasil ya, khususnya bagi pemenang yaitu Biden. Biden itu mampu mengalahkan Donald Trump dengan komunikasi politik yang normal, karena Trump ini adalah rasis, ya kan, terutama terhadap Muslim. Maka Biden ini membuat komunikasi yang sangat pas ya. Memang seharusnya begitu. Dia ketika kampanye mengucapkan insya Allah, ya kan, mengutip hadis Nabi Muhammad. Nah, padahal dia adalah orang Kristen. Tapi sebagai sebuah strategi politik ya itu memang seharusnya begitu. Tim kampanyenya memang harus begitu untuk memastikan pemilih Muslim atau pemilih yang tidak suka rasis akan memilih dia. Lalu bahasa-bahasa yang berbeda dengan Donald Trump seperti ya dia akan menjadi presiden untuk seluruh warga Amerika, apapun agamanya, apapun etnisnya. Jadi bertolak belakang dengan kebijakan Trump yang cenderung rasis ya, kepada terutama umat Islam. Baik, kita akan bahas itu contoh yang sangat pas ya dengan bab ini. Bagaimana efek komunikasi politik itu ya berujung kepada kemenangan. Jadi efek komunikasi politik itu adalah dampak dari beragam bentuk pesan atau komunikasi yang ditransformasi dalam interaksi komunikasi bagi audien yang ditargetkan yang menjadi sasaran. Ya kan? Itu secara teori. Ya. Ya. Dalam ilmu komunikasi politik, ya, karakteristik yang melekat pada media baru dan media sosial memberi implikasi logis terhadap munculnya efek dari publikasi konten dari media. Ya, pemilu Amerika itu membuktikan ya ada kekuatan baru media baru dan media sosial yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Partai Demokrat untuk memenangkan Joe Biden. Salah satu yang penting adalah perencanaan atau merencanakan efek dalam publikasi informasi dan berita, itu namanya gatekeeper. Gatekeeper itu ya perencana proses berita sebelum dipublikasikan kepada khalayak. Gatekeeper ini adalah orang yang memilih, mengubah, menolak ya, pesan yang dapat mempengaruhi aliran informasi kepada seseorang atau sekelompok penerima. Artinya informasi apapun tidak akan mungkin keluar tanpa izin dari redaksi, yang disebut gatekeeper nih secara ilmu komunikasi. Jadi media massa itu adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, ya, agen perubahan. Ya, ini adalah paradigma utama media sosial atau media massa. Ya. Dalam menjalankan paradigmanya, media massa berperan ya antara lain ada dua hal: sebagai institusi pencerah masyarakat atau edukasi. Ya, media menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat agar cerdas, terbuka pikirannya, dan maju. Yang kedua, sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini fungsi idealnya media massa. Ya kan, meskipun pada faktanya tidak semua media massa itu begitu. Seperti di negara kita, media massa banyak dikuasai oleh politisi, ya kan? Itu strategi mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, ini komunikasi juga. Dengan menguasai media, ingat beberapa tahun lalu Haritanu ketika mencalonkan diri menjadi wakil presiden ya mengiklankan di TV-nya, di RCTI. Ya, itu efek negatifnya ketika media dikuasai oleh politisi, ya kan.
Ataupun ketika tidak dikuasai politisi, pemilik medianya pro terhadap politisi atau partai tertentu ya. Yang terjadi ya seperti negara kita, akhirnya kacau balau, terjadi saling permusuhan, saling perpecahan ya. Karena media massa tidak dijadikan fungsinya secara ideal ya, kan, yaitu sebagai media edukasi dan informasi ya. Itu konsekuensinya ya seperti yang kita rasakan sekarang, kan ada perpecahan ya kan, Jokowi Prabowo, cebong kampret ya kan, radikal dan liberal dan seterusnya ya kan. Di kampus pun juga begitu, yang dosen-dosen yang kontra pemerintah dicap radikal. Nah, itu kita sangat menyayangkan ya, sebagai akademisi tidak boleh seperti itu, terbuka terhadap ide apapun. Kalau akademisi itu tidak perlu takut, mau sosialisme, kapitalisme, khilafah, tidak ada masalah, kita akan berdiskusi. Itu yang saya lakukan dulu ketika mahasiswa ya. Tidak takut, saya datang ada forum-forum diskusi dari organisasi mahasiswa apapun, ayo, kalau kita kosong ya kita jalan. Yaitu kemudian jenis efek komunikasi politik. Efeknya ada 3, yaitu kognitif, akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif. Melalui media massa, seseorang atau khalayak memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat. Ya, khalayak mendapat informasi dari beragam media mengenai perilaku para politikus. Ya, efek kognitifnya itu membentuk pengetahuan seseorang mengenai sebuah isu dan merupakan informasi yang digunakan dalam mempertimbangkan atau mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu efek afektif. Efek ini kadarnya lebih tinggi dari kognitif. Komunikan yang terkena dampak afektif mulai memberi sikap terhadap suatu informasi, tidak berhenti pada tataran tambahan pengetahuan ya, seperti pada afek kognitif. Tujuan komunikasi politik bukan hanya memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, melainkan lebih dari itu ya, mengetahui informasi yang diterimanya khalayak diharapkan dapat merasakannya. Contohnya ketika kita mendengar, menonton, atau membaca informasi mengenai anggota DPR yang menerima suap, kemudian dihukum, muncul marah, jengkel, yang pasti ya. Atau bahkan kasihan, atau bahkan senang. Nah itu ya tergantung informasi yang kita terima nantinya. Yang ketiga ya efek konatif atau behavioral. Efek konatif itu berkaitan dengan perilaku komunikan setelah proses komunikasi berlangsung. Efek ini adalah akibat dari akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Iklan politik atau pidato dan perilaku para politikus yang ditayangkan televisi dapat membuat khalayak atau masyarakat pada akhirnya tidak terlalu percaya terhadap mereka ataupun sebaliknya. Dalam proses politik, efek ini sangat disukai oleh komunikator politik. Karena pilihan yang dilakukan publik adalah ukuran terpilih atau tidaknya seorang kandidat politik. Itu efeknya. Nah, ini teorinya saya bacakan dulu, nanti saya terangkan. Model efek komunikasi politik. Terdapat 4 model efek komunikasi termasuk komunikasi politik, yaitu direct effect atau efek langsung, yaitu informan atau pemberi media secara langsung mampu menciptakan efek pada masyarakat. Misalnya ya, ada pembongkaran pasar atau pembongkaran PKL ya. Tentu akan ada respon langsung dari masyarakat ketika itu diberitakan dengan luar biasa. Yang kedua, conditional effect, yaitu efek yang muncul tergantung pada kondisi tertentu yang mendukung dan berkaitan dengan isi informasi atau pemberitaan media. Misalnya ada informasi banjir yang tentu memberi efek pada khalayak pada saat banjir terjadi dan ketika orang yang mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga, kumulatif efek, efek yang mampu mempengaruhi semua khalayak sehingga kemungkinan besar khalayak mempunyai respon yang sama terhadap informasi atau pemberitaan media. Misalnya dulu ada tsunami ya. Saya yakin yang normal ya orang pasti sedih ketika ada berita tsunami ya, bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara. Yang keempat, kognitif transaksional effect.
berdasarkan transaksi kognitif, yaitu informasi atau pemberitaan media mampu menciptakan efek yang bersifat pertukaran pengetahuan pada khalayak. Misalnya informasi atau pemberitaan media mengenai politikus yang memunculkan perubahan pengetahuan khalayak dari tidak suka menjadi suka atau sebaliknya. Nah, itu beberapa model efek komunikasi politik. Ya, kita kasih contoh yang di antara presiden kita yang paling bagus komunikasi politiknya adalah Presiden Soekarno. Ya, karena selain itu memang cerdas, dia didukung menguasai banyak bahasa Inggris, Belanda, ya kan? Dan beberapa bahasa lainnya, sehingga ya terkenal. Bahkan di negara-negara Eropa Timur itu ya dianggap legenda itu Soekarno. Ketika dulu berkunjung, bisa dilihat videonya di YouTube, itu masyarakat negara asing itu sangat menghormati dan dia memuja-muja, ya seperti kita ketika kedatangan misalnya presiden Amerika atau presiden Rusia, itu levelnya sampai seperti itu. Karena cara komunikasi politik Presiden Soekarno itu adalah komunikasi yang langsung tanpa teks dan tinggi, nadanya tinggi, ya kan? Nah, sekarang ya, kita masuk ke tipologi efek komunikasi politik. Tipologi efek komunikasi politik itu ada beberapa hal ya, yang nanti kita bisa diskusikan ya. Nanti bebas, bisa bertanya sampai besok jam 9 malam. Tipologi efek komunikasi politik itu direncanakan dan jangka pendek, ya kan? Bentuk efek yang direncanakan dalam jangka pendek itu misalnya propaganda. Propaganda itu adalah penyebaran pesan yang telah direncanakan terlebih dahulu secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku penerima komunikan sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh komunikator. Adolf Hitler itu mengatakan kebenaran itu adalah propaganda yang disampaikan berulang-ulang. Itu Adolf Hitler, tahu ya, pemimpin diktator Jerman yang memulai Perang Dunia Kedua. Artinya dia benar ketika kekuasaan itu mempropagandakan sesuatu meskipun itu salah, itu akan dianggap kebenaran. Ya, itulah komunikasi politik, kekuatannya sampai seperti itu. Ya kan? Yang kedua, jenisnya namanya individual respon. Individual respon atau respon individu itu terkait dengan individu yang berubah atau bertahan setelah mendapat terpaan komunikasi atau pesan komunikasi yang memang didesain untuk mempengaruhi ya, sikapnya, ya, memberi pengetahuan baru atau perilaku baru. Yang ketiga adalah media campaign atau kampanye media. Itu adalah situasi di mana sejumlah media digunakan secara terorganisasi untuk mencapai tujuan ajakan atau persuasi atau memberi informasi kepada populasi yang telah ditentukan. Di kampanye media seperti COVID, bahaya COVID, itu media kampanye. Itu kalau dilakukan negara harusnya efektif. Kalau tidak efektif berarti pesannya mungkin yang salah atau penyampai pesannya itu salah, begitu. Kemudian yang nomor 4, news learning, efek kognitif jangka pendek yang diakibatkan oleh terpaan berita media massa yang diukur dengan serangkaian tes berupa audiens guna melihat daya ingat, pengenalan atau pemahaman mereka. Yang kelima, agenda setting. Nah, ini model keempat, yaitu topik atau isu yang diberikan penekanan oleh media relatif mempengaruhi susunan prioritas pentingnya isu. Kan sering dengar ada pengalian isu. Nah, itu agenda setting ini. Ini negara yang banyak korupsinya, misalnya politisinya, dibuat isu baru, dibuat pengalian isu. Ya, misalnya ada artis yang dia diperalat, itu
untuk membuat isu. Ya. Dia membuat isu pelacur atau lonte gitu. Nah, itu agenda setting, ya itu sah-sah saja. Bahkan di dalam dunia infotainment ya memang ada cara-cara begitu ya, untuk men-setting ya, yang sering kalian lihat di TV itu ya settingan banyak kan. Ada yang pengen terkenal ya, artis baru akhirnya mengaku pacarnya artis lama, ya, itu bayar settingan, dikomunikasikan ya berapa lama akhirnya ya sudah nggak pacaran karena memang cuma settingan. Nah, itu butuh kecerdasan kita memahami itu ya, jangan sampai jadi korban informasi sampah seperti itu. Kalau sudah mahasiswa harus bisa memilah-milah informasi yang benar, informasi yang penting, tidak hoax. Yang terakhir adalah framing. Framing adalah pengaruh yang terjadi pada publik tentang sudut pandang sebuah pemberitaan, ya, kerangka penafsiran, dan hal seputar konteks pemberitaan serta peristiwa yang disajikan. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Nah, itu yang jelek kalau orang melakukan framing demi kepentingan politik atau demi kepentingan uang. Bagi kita seharusnya ya jujur-jujur saja, yang memang efek besar kepada masyarakat ya harusnya itu yang di framing, diberitakan. Ya kan, bukan berita tidak penting seperti selingkuhnya artis, ya kan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah yang tidak direncanakan dan jangka pendek. Dua bentuk efek media yang tidak direncanakan dan terjadi dalam jangka pendek adalah individual reaction, yaitu efek yang dialami oleh individu karena terpaan atau stimulus dari media. Umumnya dikenal dalam bentuk peniruan dan pembelajaran, bukan hanya berupa tindakan agresif atau perilaku menyimpang, seperti bunuh diri, melainkan berupa imitasi terhadap ide atau perilaku yang prososial. Nah, ini adalah efek media yang tidak direncanakan. Nah, seperti iklan, banyak kan yang korban iklan. Yang niru cara joget Shopee, nah, seperti itu adalah individual reaction. Suka goyangnya tukul sama cewek-cewek seksi. Yang kedua itu collective reaction, yaitu efek yang dialami masyarakat yang didasarkan pada pengalaman secara bersama-sama oleh banyak orang dalam situasi atau konteks yang dirasakan bersama. Ketakutan, kecemasan, dan kemarahan itu merupakan reaksi potensial yang paling sering terjadi, yang bisa mengarah kepada kepanikan atau gangguan dalam masyarakat. Ya seperti banyak informasi hoax, misalnya nanti ada kerusuhan kemarin kan, ya, itu pasti banyak yang ketakutan, ada kerusuhan rasial, orang Cina pasti ketakutan terbang ke Singapura. Ya, kan? Ya, kemudian bentuk efek yang berikutnya adalah direncanakan dan jangka panjang. Bentuk efek yang direncanakan dan jangka panjang adalah development in communication atau diffusion in development, yaitu perencanaan komunikasi untuk tujuan pembangunan jangka panjang. Ini negara dunia ketiga seperti kita ya, melalui serangkaian kampanye dan sarana-sarana persuasif, khususnya melalui jaringan interpersonal dan otoritas lembaga yang ada dalam masyarakat atau komunitas tertentu ya, seperti program KB misalnya, keluarga berencana. Nah, ini kan negara kita yang banyak penduduknya. Kalau di negara maju malah nggak ada itu KB, karena seperti Jepang itu minus, orang nggak mau menikah, orang malas punya anak karena beban hidup tinggi, ya, korban karir tinggi. Ya. Beda dengan kita ya, maunya punya anak terus. Apalagi orang NTT ya, banyak yang punya anak, di sini juga punya anak. Ya, mahasiswa saya hati-hati ya, jangan hamil sebelum nikah. Ini banyak yang sengsara kasusnya kalau fokus di sini ya belajar. Yang kedua, diffusion of innovation, yang secara umum dipahami sebagai serangkaian proses penerimaan pembaruan teknologi dalam bentuk
dalam satu populasi yang kerap kali ya didasarkan pada periklanan atau publisitas pada umumnya. Yang ketiga, distribution of knowledge, distribusi pengetahuan. Konsekuensi yang dimiliki oleh media informasi dan pemberitaan dalam menyebarluaskan pengetahuan di antara kelompok sosial dengan referensi yang berbeda untuk sumber berita yang berbeda dan ditujukan kepada masyarakat yang beragam. Itu distribution of knowledge. Efek yang berikutnya adalah tidak direncanakan dan jangka panjang. Efek komunikasi massa yang tidak direncanakan dan jangka panjang ya memunculkan beberapa hal. Ini yang terakhir, yaitu social control, mengacu pada kecenderungan sistematis untuk mempromosikan konformitas menuju kestabilan tatanan atau pola-pola perilaku. Kontrol sosial ya atau pengawasan itu fungsi yang khusus menyediakan informasi dan peringatan kepada masyarakat tentang apa saja yang terjadi di lingkungan mereka. Lalu ada sosialisasi, itu tidak direncanakan dan jangka panjang, yaitu kontribusi media yang bersifat informal dalam hal pembelajaran dan adopsi norma-norma, nilai serta harapan-harapan tentang perilaku di dalam peran-peran sosial dan situasi tertentu. Yang ketiga, event outcomes atau hasil dari event. Media dapat berfungsi sebagai kekuatan pertama dalam proses komunikasi politik. Media harus memposisikan diri sebagai sumber informasi yang bertanggung jawab bagi publik, ya bukan sekedar ya mengasih berita atau informasi. Yang keempat, reality defining. Ya, masyarakat dituntut untuk aktif melakukan interpretasi terhadap beragam liputan media. Ya itu harus pinter, ya harus tahu media internasional, nasional yang layak dibaca dan tidak. Jangan suka baca website-website yang nggak jelas. Ya. Minimal ada .com-nya. Yang kelima, institutional change, ya perubahan institusi. Media tidak dapat melarikan diri dari perubahan teknologi komunikasi yang memaksanya untuk melakukan adaptasi secara menyeluruh. Ya kan? Hal itu sesuai dengan realita masyarakat yang semakin menyukai mengakses informasi dari gadget. Ya kan? Yang keenam, perubahan budaya. Perubahan keseluruhan pola-pola nilai, perilaku, dan bentuk-bentuk simbolis yang merupakan ciri khas suatu kelompok dalam masyarakat. Ya, contohnya penggunaan gadget sebagai budaya baru dalam komunikasi. Hal tersebut mengubah budaya masyarakat dalam membina hubungan, ya kan, lebih individual. Makanya pengiklan itu lebih mudah ketika punya uang. Misalnya di Facebook ada Facebook Ads, dia iklankan umur sekian, HP-nya yang merek ini, kualifikasi ini ya. Nah, itu efek dari komunikasi politik yang intinya kita jangan mau dibodohi karena para kapitalis ya, yang mengontrol politisi itu punya alat untuk ya dalam tanda kutip menipu agar dia dipilih. Ya. Harus sangat selektif. Ya, itu untuk malam hari ini kita akhiri, kita lanjutkan di dalam diskusi.